Monggo, nggih. Terima Monggo kasih Ustaz. Bu Ririn. Ya, kita kembali ngaji lagi. Ya, tadi sudah ngaji pagi-pagi untuk membangkitkan semangat kita. Ya, bahwa kita tidak boleh jadi orang awam terus. Ya, tidak boleh awam terus. Ini harus berubah kita. Di celah itu adalah satu apa namanya kembangan yang harus kita lewati. Saya dulu juga ya belajar-belajar ini kemudian masuk masjid pun dulu ustadz teko ya itu diolok-olok seperti itu ya kita bilang amin amin gitu saya sih sudah karena olok-olok itu kadang-kadang akan menjadi kenyataan ya jadi orang-orang mengatakan eh, dipacok-pacok nih akhirnya jadi jodohnya juga bisa. Baik, barangkali kita dicela, waduh Ustadz itu nanti akan jadi Ustadz betulan karena Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Nah, yarfa'ul ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajatin. Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya di antara kalian beberapa derajat ya ini karena keilmuan yang dimiliki dan iman yang dipunyai. Baiklah, ya, kita mulai dulu dengan membaca surat nomor 63, surat Munafikun. Ayatnya adalah ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. 3 ayat saja. Yang membaca siapa, Bu? Dalam Pak Ustadz. Oh, Pak Nur Andi. Ini yang Oke. lain nggak ada yang berani baca ini. Pak Andi berani betul ya. Bagus Yang baca saya salut ini. Nah, yang betul. baca tukang tage Pak Ustadz. Oh, ya enggak apa. Monggo Pak Andi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullahi law ru'usahum law ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi jazaa'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya.
terjemahan surat Al-Munafikun ayat 5 sampai ayat 8. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. Mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad mohonkan ampunan untuk mereka, atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mereka yang berkata kepada orang Ansar, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andi. Tambah bagus, tambah bagus. Jadi seandainya ditampilkan sudah tidak memalukan, gitulah paling tidak ya. Dari bacaannya sudah terjaga, ya, mat-matnya sudah terjaga, makhrajnya sudah terjaga. Ya tentunya kalau kesempurnaan hanya milik Allah, ya kita belum sampai tingkat sempurna. Siapapun bahkan guru kita sendiri, kalau yang menilainya guru di atasnya juga ada masih kesalahan. Tapi paling tidak, ilmu yang dipelajari itu sudah memerasuk di dalam dirinya, membacanya sudah bagus. Ya, yang lain juga berlatih berani membaca, karena yang mendengarkan orang seantero ini ya, supaya kita benar-benar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Karena orang mukmin itu satu wajib hukumnya bisa baca Al-Quran. Wajib hukumnya juga benar bacanya. Kalau nggak benar ya nanti jadi nggak jelas, nanti harus benar, minimal benar ya, panjang pendeknya dan makhrajnya saja ya, tidak terlalu harus suaranya gelik-gelik, itu tidak. Tapi kalau suaranya bagus itu lebih baik. Baik. Orang-orang munafik itu memang orang yang kurang ajar sekali ini ya. Orang yang memusuhi Nabi tapi tidak kelihatan. Kalau ada orang sedekah banyak dicela, wah paling itu riak. Ya, kalau ada orang sedekah sedikit, oh alah, sekian itu sudah butuh apa, Allah gak butuh. Ya, pokoknya segala macam apa yang dilakukan oleh orang mukmin pada saat itu dicela orang-orang munafik. Maka orang-orang seperti itu sudah tidak ada harapan mendapat pengampunan atas dosanya dari Allah Ta'ala. Karena mereka memusuhi orang-orang Islam. Karena orang mukmin itu ada orang yang dicintai oleh Allah, sedangkan orang munafik itu orang yang dibenci oleh Allah, termasuk orang kafir itu dibenci oleh Allah. Maka dari itu dalam Islam nggak boleh kita nikah dengan lain agama. Bagaimana mungkin kita mencintai orang yang dibenci oleh Allah? Ya, suami kita atau istri kita ya tidak sesama agamanya dengan kita. Ini kita bermasalah nanti di sisi Allah. Selesaikan masalah di dunia dulu sebelum nanti diselesaikan masalahnya di sisi Allah. Jangan sampai hubungan kita itu dianggap bukan zina, ya. Karena apa? Karena menikahi orang yang selain beragama Islam, ya. Ini karena apa? Demi cintanya katanya. Saya tidak bisa karena sudah cinta mati. Istrinya juga itu katanya cinta mati. Kalau kamu cinta sama suamimu, maka ikutilah agama Islam yang diikuti oleh suamimu. Atau kalau suami itu cinta sama istrinya, ikutilah agama Islam yang dianut atau dipahami oleh istrinya. Itu namanya cinta. Karena itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Ada sifat yang kalau orang itu mempunyainya, maka dia akan bisa
merasakan nikmatnya iman. Nikmat iman itu, halawatul iman itu ada memang ternyata. Ya ternyata iman itu mempunyai rasa nikmat di dalam dirinya. Orang munafik tidak ada sama sekali. Dirinya kenikmatan tidak ada sama sekali. Kita perhatikan. Ya, di dalam hidup ini kalau kita sudah pertama kali, ya, kita bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih dari mencintai yang selainnya. Kalau ini perintah Allah, perintah Rasulullah, maka tidak ada yang keberatan kita melakukan. Bahkan kalau ada orang berzina, maka di dalam surat Nur itu mereka dicambuk 100 kali, dicambuknya itu harus di depan umum, di hadapan orang banyak, tidak boleh kita rasa kasihan. Ya, menjalankan hukum Allah. Kenapa? Yang satu itu ditindak, yang lain sudah tidak akan berani. Hukumnya Allah, hukum yang benar. Ya, jangan sampai enggak berperi kemanusiaan dan lain-lainnya. Oleh karena itulah, karena kita tidak menggunakan hukum yang diterapkan oleh Allah, orang berzina tambah dikawinkan, ya tambah enak itulah, ya. Tangkap dikawinkan. Berarti mestinya dijilid sambuk 100 kali di hadapan orang banyak. Ya ini ya yang kita harus tahu kalau beriman. Orang munafik itu gak modelnya. Tukang mencela orang mukmin. Kita lihat bagaimana celahnya sehingga Allah mengatakan dimohonkan ampun atau tidak dimohonkan ampun, mereka itu sama saja. Pak Istiqom, tolong dibaca surat At-Taubah, surat nomor. Oke Ustaz, surat At-Taubah. Surat At-Taubah, surat nomor 9. Ya, Pak, surat ke-9 Ustaz. Ya, surat nomor 9, surat Taubah, surat nomor ayat 79 dan 80, Pak. Surat Taubah, surat nomor 9, ayatnya berapa Ustaz? 79, 80. Saya bantu, Ustaz. Baik. Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Yang nomor 80, sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, 70 kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Iya, perhatikan orang munafik itu. Ada orang sedekah banyak dicela, dicaci, iya paling-paling. Ada orang memberikan berkah Jum'ah banyak dicela. Kalau hanya bisa memberi 3 bungkus, 4 bungkus, 5 bungkus, sakmono gaya apa? Ya, dia sendiri apa? Enggak memberi apa-apa. Jadi orang-orang munafik itu sama lihat aja. Kalau ada orang seneng mencela orang lain, orang mukmin itu, ya, apa yang dilakukan itu, 4 kali itu sholatnya, baca wajibnya, jamaahnya atau yang lain dicela, tapi dia sendiri tidak mengerjakan apa yang menjadi celahannya. Maka itu orang yang nanti akan mendapat siksa yang besar. Orang seperti itu, ya, kata Nabi kita di dalam ayat 80 itu, astagfirullah, Allah tastakbir lahum. Apakah engkau mohonkan ampun mereka atau tidak? Maka engkau mohonkan ampun itu, ya, perkara itu tidak akan diterima oleh Allah. Sama saja dimintakan ampun atau tidak dimintakan, Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Ini intas takfir lahum sab'ina maratan. Kalau kamu mohonkan sampai 70 kali sekaligus, ya, maka fala yakfirullahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ini terjadi, ya, tatkala Rasulullah memintakan izin kepada Allah, ya, supaya mohonkan ampun pamannya, ya, Abu Thalib tidak bisa. Karena mati sudah dalam keadaan kafir, ya. Orang mati dalam keadaan kafir itu berdiri di atas kuburnya saja itu tidak boleh memohonkan ampun, tidak boleh. Kamu mohonkan ampun, ya, meskipun 70 kali tidak akan diampuni.
Nabi mengatakan seandainya lebih dari 70 kali masih diampuni, saya akan memohonkan ampun kepada teman-teman, saudaranya, sahabatnya, bahkan pamannya yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Munafik, syirik, fasik, yaitu kelas sama saja. Itulah bahayanya orang munafik ini. Mati dalam keadaan munafik, kata Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 145 itu, innal munafiqina. Sesungguhnya orang munafik itu nanti fi darkil asfali minan nar, mereka di dalam neraka yang paling bawah. Ya, orang munafik, orang kafir, ini Fir'aun bawahnya lagi. Ya, maka hati-hati jangan sampai orang munafik, ada munafik hakiki, ada munafik amali, gitu ya. Yang munafik hakiki itu munafik yang seakidahnya. Amali itu kalau berbicara dusta, kalau janji menyelisih, kalau dipercaya khianat itu ya amali. Mereka sebenarnya masih mukmin tetapi sifatnya sifat orang munafik. Ya, baik kita kerjakan, kita lihat ayat ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang keempat itu bahwa orang munafik itu tidak punya sandaran sedikit pun. Mereka sangat lemah ya, sangat ketakutan kepada orang-orang mukmin ini. Kemudian dia harus sumpah menjadi orang-orang mukmin tatkala ketemu orang-orang yang beriman. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas subaha ala innahum humus subaha'u walakin la ya'lamun. Ini surat apa ya? Al-Baqarah. Al-Baqarah, betul ayatnya. Juz berapa? Juz berapa? Kalau nggak tahu ayatnya, juznya aja dulu. Juz berapa? Juz 2. Juz 1. Juz 1 awal-awal. Ya, di awal-awal. Kalau orang sering baca Al-Quran mesti ngerti itu, awal-awal itu. Ya, suratnya, ayatnya ayat 13. Ya, di awal. Kan awal betul. Ya, bahwa sedikit dibaca terjemahnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah Kok mati? Terlempar. Maka dibaca, tolong dibacakan yang lain. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal. Tetapi mereka tidak tahu. Jadi goblok tapi nggak ngerti goblok ini orang munafik ini. Ya, dia sendiri itu sebenarnya sudah diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dikira orang munafik nggak sholat Pak. Sholat orang munafik itu, tapi sholatnya malas. Ya. Kalau sholat itu malas, mau sholat tapi sholatnya malas, ya. Tak dilihat orang bahwa dia itu sholat. Itu kita lihat kepada diri kita. Kita sholatnya malas atau sudah sergap itu. Sebelum waktu asar, sebelum waktu duhur kita sudah siap. Sudah wudhu, sudah mandi, sudah apa. Begitu azan, ya, kita sudah siap berangkat menuju masjid. Kalau kita nunggu, ya, sudah ada kita masih tiduran, masih layah-layah, itu berarti kita itu malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wala yakununa ila qalilan. Kalau mereka berdiri sholat adalah tapi sholat malas. Itu ada di dalam surat apa? Ada ingat? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat nomor berapa? 4. Ayat 142. Pak Istiqom sudah masuk belum? Sudah. Oh, sudah. Tadi terlempar hilang tiba-tiba ya. Oh, nggih. 142 An-Nisa. 142 surat 4. Nggih. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Ya. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Iya. Kenapa ya? Karena Allah berfirman ini, Innani anallahu la ilaha illa ana
fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wa aqimis sholata li dzikri, artinya tegakkan sholat untuk mengingat aku. Ternyata terkait sholat itu orang munafik belas tidak ingat Allah. Nah itu kita rasakan apakah kita itu masih munafik ya kira-kira. Kalau sholat kok begitu takbiratul ihram, gak eling apa-apa blas, sing eling memeane, ya yang masakannya nanti kegosongan atau yang lain tugasnya ini tugas itu sama sekali. Wala yadhkurunallah, ya mereka tidak ingat kepada Allah, ila qalilan, sedikit sekali ingatnya, ya sedikit ingat kemudian ingat segala macam. Padahal sholat itu ibadah khusus ya, yang tidak boleh dicampuri dengan kelalaian sama sekali. Ya kita tawaf masih boleh kita lalai ingat yang lain, tetapi sholat itu karena dicintai oleh Allah, hati ya, kemudian badan, ucapan harus tertuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik seperti itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu kita tempelkan, kita cerminkan diri kita. Apakah kita masih munafik atau tidak? Tatkala Allah meneriakan tentang orang-orang munafik, ya kalau sholat seperti itu, saya kok seperti enggak ya? Orang-orang munafik tukang mencela, orang yang beragama yang sergap ke masjid, sergap itu ada orang bodoh, ya. Anu minu kama amana subha. Apakah kalau kami harus beriman seperti imannya orang bodoh-bodoh itu, enggak punya akal itu, ya? Allah, ketahuilah, innahum musuha, mereka itu bodoh sebenarnya, ya. Karena mereka itu nanti akan masuk neraka. Itulah disebutkan di dalam ayat yang 142, yukhadi'unallaha. Allah mereka akan menipu Allah, orang munafik itu. Wa khadi'umma, Allah lah yang menipu mereka sebenarnya. Kenapa? Besok di akhirat karena mereka ibadahnya ibadah palsu, maka surganya surga palsu. Ya, mereka tidak dimasuk surga tapi diseret ke dalam neraka. Itu surganya palsu. Maka harus hati-hati kita di dunia ini, jangan kita jadi orang munafik. Nah, perhatikan kita ayat ini. Wa idza qila lahum ta'alau, wa idza, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, ta'alau, marilah, ya. Ya. Yes, marilah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, ikuti ajarannya, ya, supaya dimohonkan ampun kepada oleh Rasulullah kepada Allah, ya. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfirakum, Rasulullah, supaya Rasulullah memohonkan ampun kepada kalian. Kalian sudah menipu Allah, banyak berbuat dosa, ya, supaya dia mengampuni Allah. Ayo kita datang kepada Nabi, mohon ampun, ya, menyatakan tobat kepada Nabi. Maka kata Allah, ya, lawa urusan mereka membuang muka, ya, gedek itu memalingkan kepala, ya. Wara'aitahum, dan kamu lihat mereka orang munafik itu yasuduna, mereka menghalangi orang-orang mukmin itu untuk mengikuti jalan Allah, wa mustakbirun, dan mereka tetap menyombongkan diri, ya. Mereka merasa dirinya kuat, mereka merasa dirinya kokoh teguh, gak akan mungkin bisa dikalahkan oleh orang-orang mukmin yang lemah tersebut, ya. Jadi kalau disuruh beriman, dia mengatakan, apakah saya beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh. Jadi dianggap orang-orang yang mukmin itu iman orang-orang yang bodoh. Baik, ya. Mulai karena itu Allah mengatakan sami mawon, sama saja alaihim, atas mereka, astaghfarta lahum, apakah engkau mohonkan ampun, ya, kepada mereka atas dosa-dosanya, orang munafik itu, amlam tastaghfir lahum, atau tidak kamu mohonkan, sama saja, enggak ngefek sama sekali. Orang-orang musyrik itu atau orang munafik itu, ya, tatkala dimohonkan ampun, karena permohonan ampun kita kepada orang tidak manfaatnya. Maka kalau kita berdoa, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, orang muslim yang tidak munafik, ya, yang munafik tidak ngefek. Maka dari itu tidak bisa kita mendoakan orang yang mati munafik ini. Kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 84 barangkali, ya. Kita nggak boleh nyolati sebenarnya orang yang munafik. Hanya saja kita itu tidak tahu itu munafik atau tidak, maka tetap disolati saja. Ya, Rasulullah itu mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal dia munafik, sudah ditarik sama Umar bin Khattab. Ini orang munafik kok kamu solati ya Rasulullah, ya. Kan sahabat bagaimana juga dia berjuang bersama Nabi meskipun dia orang munafik, tetap disalati. Maka turunlah surat At-Taubah ayat 84,
jangan kamu sholat mereka, jangan berdoa di atas kuburnya, ya. Mereka sudah mati dalam keadaan kafir. Moga dibaca, Pak. Apa Istiqom? Ayat 80, Pak. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka atau orang-orang munafik selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri atau mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Itulah ya sebabnya nggak mau, ya, orang-orang yang Islam bagus tidak diajak mensolati orang-orang yang dianggap ya munafik. Ini sama orang Islam bencinya luar biasa sekali, tapi sama orang non Muslim itu dia ya bersikap lemah lembut, ya, ya. Jadi mereka bersifat baik dengan orang-orang yang kafir, ya, bersifat keras terhadap orang mukmin, berlawanan dengan sifat-sifat orang kafir. Baik, kita baca ini, ya. Layak firullahu, Allah sekali-kali tidak akan memaafkan mereka, yaitu orang munafik ini, ya. Ini dia mohonkan ampun atau tidak dimohonkan ampun karena mereka itu sombong, ya. Wahum mustakbirun tadi, ya. Kemudian innallaha, sesungguhnya Allah layahdil qaumal fasikin, tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Mereka sudah fasik, melanggar syariat-syariat yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kalau sudah diatur syariatnya buat syariat ini tidak boleh, ya. Salat malam, salat Rebu Wekasan. Tidak ada salat Rebu Wekasan itu. Jangan kita ikut-ikut yang kita tidak tahu. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi ilmi. Inna sam'a wal absara wal fu'ada ulu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra, surat nomor 17, ayatnya ayat yang ke-36. Barangkali. Monggo Pak, dibaca coba. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kita minta, kalau kita bisa mempertanggungjawabkan, monggo, ya. Saya mengerjakan ya Allah karena saya membaca sabda Nabi. Saya mengerjakan ya Allah karena Engkau berfirman. Nah, bisa, tetapi kalau ini soalnya tetangga saya melakukan seperti itu, memang agama itu milik tetangga, ya. Tetangga nabinya tetangga, bukan nabinya Allah, ya. Nabinya Muhammad, Tuhannya Allah. Makanya yang kita ikuti adalah petunjuk yang datang dari Nabi Muhammad, kemudian perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah mengatakan wallahu walillah, ini humul ladzina, mereka itulah, ya, mulai orang-orang yang yakuluna, mereka mengatakan, orang munafik itu, ya, mengatakan la tungfiku alaman ingda Rasulullah, jangan diberi apa-apa, jangan diberi belanja, jangan ditolong orang yang dekat dengan Rasulullah, yaitu sahabat-sahabat Nabi, biar nanti kaliran dia, ya, dia tidak mau tidak mau membantunya, ya, jangan dibantu. Nanti kalau mereka nggak kamu bantu, nanti kan buyar dari Nabi. Orang munafik itu. Kalau ada orang mukmin baik-baik itu, ya, malah nggak mau bantu. Sudah, kalau nggak punya dia bantu, ada kekurangan dia bantu. Oh, mereka itu lo gak duwe melarat kere dibal pitulikur, ya, misalnya, ya, jangan gitu. Kita hidup di dunia itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Ya, mereka seperti orang munafik aja seperti itu. Kata yang fatu sampai mereka bubar, ya, dari Nabi nanti. Padahal kata Allah, walillahi khazainus samawati, dan perbendaraan langit dan bumi itu miliknya Allah, ya. Nanti walakin, akan tetapi al munafikina, orang-orang munafik itu layak kau tidak punya pemahaman sama sekali tentang bahwa milik Allah semuanya, dan itu ada diberikan kepada orang-orang mukmin, ya. Orang-orang kafir itu sisanya kecipratan saja. Kata Nabi kita, seandainya malaikat itu, ya, diizinkan untuk memberi rezeki, membagi rezeki, maka orang kafir, orang munafik itu tidak diberikan seteguk air pun, ya. Tapi karena yang membagi rezeki Allah, ya, malaikat cuma diperintahkan, malaikat Mikail ini, ya, maka mereka beri aja, ya. Mereka tidak berhak untuk menahan atau melebihkan atau mengurangkan rezeki itu. Ya, ini seperti itu. Yaquluna, mereka berkata, ya,
Orang munafik itu la irroja'na. Kalau kami kembali ilal Madinah nanti kepada Madinah, kalau sudah pulang kepada Madinah, mereka bersumpah la yukhrijannal a'azzu minal adar. Orang yang kuat ini akan membinasakan, yang mengusir dari Madinah ini orang yang lemah. Ya. Jadi dia merasa lebih kuat daripada orang mukmin. Maka nanti kalau sudah pulang dari perang Tabuk atau perang yang lain ini, ya, yang dikerjakan, mereka itu kalau perang juga ikut perang di zaman Nabi itu. Tetapi dia itu memusuhi Islam, tetap benci. Maka dia mengatakan la irjatum, la irja'na, la yukhrijanna, mungkin kami akan mengeluarkan al-azu, orang yang perkasa, minal adha, dari orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang mukmin ini. Padahal walillahi izzatu, padahal kekuatan itu hanya milik Allah, ya. Wali rasulihi, dan milik rasulnya, walil mukminina, dan milik orang-orang mukmin, walakinal munafikina, namun orang-orang munafik itu la ya'lamun, mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak mengetahuinya. Baik, ya. Ya, kita masuk kepada Pastika punya enggak Shaqi Fiqih Sunnah? Iya, saya sabik, Ustaz. Bukan Shaqi Fiqih Sunnah. Oh, enggak punya. Oh, enggak punya. Ya, baiklah ya. Jadi saya ringkas saja. Ini kita akan menerangkan tentang menjamak atau menggabungkan dua sholat, kemudian bagaimana orang yang punya kesubuhan dan lain-lainnya. Namun kita rilis ke belakang sebentar. Jadi orang yang boleh sholat jamak, sholat qashar itu hanya orang-orang yang musafir. Orang musafir, orang yang pergi meninggalkan kampungnya atau meninggalkan desanya itu untuk pergi menuju ke tempat sesuatu yang di sana kita tidak menetap, namanya musafir. Orang-orang musafir itu orang yang diberi keringanan oleh Allah Ta'ala, ya. Bahkan sebagian mengatakan diwajibkan sholatnya tidak 4 rakaat, untuk duhur, asar, dan isya hanya 2 rakaat, ya. Dan sholatnya pun boleh dijamak kecuali sholat subuh, ya. Itu tidak boleh dijamak. Nah ini hukumnya sholat 2 rakaat itu apa? Ada yang mengatakan itu rukhsah, boleh saja. Ada yang mengatakan wajib. Maka yang mengatakan wajib, kalau orang kita musafir sholat 4 rakaat nggak sah sholatnya, ya. Karena wajib. Kenapa mereka sampai berani mengatakan wajib? Karena orang-orang yang sholat bersama dengan sholat 4 rakaat itu menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi kita setiap musafir sholatnya adalah 2 rakaat. Orang yang mengatakan boleh itu rukhsah, karena apa? Karena itu mengatakan itu sedekah dari Nabi. Maka sedekah itu, namanya sedekah itu tidak wajib. Begitulah perbedaan mereka pemahamnya. Ya. Sekarang apakah seorang orang yang musafir itu surat nafilah atau surat sunnah? Maka ada beberapa pendapat para ulama, ya. Nanti kalau kita ketemu atau suatu saat menemukan, kita jangan kaget kalau ada perbedaan pendapat. Yang pertama, orang itu dilarang mengerjakan sholat sunnah dalam safar secara mutlak. Jadi sholat sunnah apapun di dalam safar tidak boleh dikerjakan. Ini pendapat yang pertama, pendapat ulama. Ingat, agama bukan pendapat ulama, tapi apa yang didasarkan oleh Nabi. Kalau orang itu membawa dalil dari hadis Nabi, maka hadis Nabi harus sahih ini, ya. Mereka berdalil dengan hadis yang di Ibnu Umar yang menyatakan, aku menemani Rasulullah dan aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan sholat nafilah dalam sholat. Ini namanya hadis fi'li. Artinya dia tidak pernah melihat perbuatan Nabi tatkala safar itu, sholatnya itu sebanyak berapa? 2 rakaat. Sholat sunnah tidak pernah dirapatkan. Sholatnya ya fardu saja, fardu pun itu dikosor. Ya. Saya tidak pernah, saya menemani Rasulullah dan tidak pernah melihat beliau mengerjakan sholat nafilah di dalam sholatnya. Sementara karena Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh ada
Di dalam diri Rasulullah itu contoh yang baik. Oleh karena Nabi tidak mengerjakan, maka menurut paham ulama yang pertama itu adalah tidak boleh kita mengerjakan. Ya, karena contoh dari Nabi itu sebaik-baik contoh ini. Nah, dan juga berdasarkan pendapat Ibnu Umar sendiri. Ketika melihat orang-orang mengerjakan sholat sunat, ya, di dalam sahabat Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar itu salah seorang sahabat yang amaliyahnya sangat dekat dengan cara yang dikerjakan oleh Nabi, amaliyahnya itu. Jadi karena dekat dengan Nabi, dia mengatakan begini, Ibnu Umar mengatakan, ya, Ibnu Umar itu, seandainya aku mengerjakan sholat nafilah, sholat sunnah, niscaya aku menyempurnakan sholat dan tidak mengkosornya. Jadi kalau sholat nafilah ba'diyah qobliyah masih ada, ya, atau sholat sunnah yang lain, sholatnya disempurnakan aja kan. Sholat fardu itu lebih bernilai daripada sholat sunnah. Wong sholat fardunya aja cuma 2 rakaat, ngapain gitu ya? Kita sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Itulah karena dasarnya itu, maka ulama-ulama yang menyebutkan tersebut, maka tidaklah ia itu sholat sunnah secara mutlak. Yang kedua, dibolehkan secara mutlak. Nah, ini kan bertentangan dengan yang pertama. Dilarang secara mutlak, dibolehkan secara mutlak. Ya, ini di dalam fikih itu selalu begitu. Kalau kita membaca banyak, sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Dasarnya apa? Ya, ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, 4 mazhab itu jumhur. Mereka berdalil dengan hadis-hadis umum yang berisikan anjuran untuk sholat rawatib. Ya. Juga berdasarkan sholat duha Nabi yang dikerjakan pada hari penaklukan Mekah, ya penaklukan Mekah, dan 2 rakaat fajar yang beliau kerjakan ketika beliau tertidur hingga beliau itu matahari terbit. Jadi mereka boleh sholat mutlak. Nabi aja dalam perjalanan itu, ya, ternyata Nabi itu pernah tatkala Fatu Mekah dulu sholat duha sebanyak 8 rakaat, ya. Dia sholat 8 rakaat, minta 3 kepada Allah Ta'ala. 2 dikabulkan, 1 ditolak, kata Nabi kita. Sholat sunnah itu, bukan 4 rakaat. Yang pertama, Rasulullah minta supaya umat Islam ini tidak dapat dikalahkan oleh umat yang lain. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Umat Islam pasti menang. Umat Islam itu hancurnya gegeran karpe dewe di antara umat Islam. Yang kedua, jangan sampai umat Islam itu diturunkan paceklik seperti pada saat Nabi Yusuf, ya, zaman Nabi Yusuf ke paceklik yang sangat mengerikan itu di dalam Al-Quran ini. Yang ketiga, minta supaya umat itu jangan sampai berselisih, supaya bersatu. Yang ketiga, tidak dikabulkan, maka umat Islam akan senantiasa berselisih. Tapi setelah berselisih diberi oleh Rasulullah rambu-rambu, ya, tufikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. In tamasaktum, kalau kamu berpegang teguh pada 2 perkara itu, lang tadhilu abadan, tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran, ya, wa sunnatu Rasul, jadi sunnah Rasul, yaitu hadis-hadis Nabi. Ini jadi minta supaya gak berselisih, tapi kata Allah tetap aja diberi perselisihan ada. Jadi di dalam Islam perselisihan ada. Maka di sini disebutkan kalau begitu dibolehkan, ya, dibolehkan secara mutlak mengerjakan sholat sunnah karena hadis. Demikian juga karena Rasulullah tidak pernah mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, tidak pernah ditinggalkan, ya, 2 rakaat sebelum subuh ketika beliau musafir, ya, dan sholat qiblat subuh itu sampai Rasulullah pada saat musafir bersama para sahabat, bangunnya matahari sudah terbit, ya, Rasulullah tetap, ya, setelah dikumandangkan adzan, sholat 2 rakaat sebelum subuh, baru sholat subuh, padahal matahari sudah terbit, sholatnya sudah qadha kalau sekarang seperti itu. Yang ketiga, dibolehkan untuk sholat nafilah secara mutlak dan dilarang mengerjakan sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah mutlak boleh dikerjakan, ya. Jadi sholat nafilah itu boleh dikerjakan secara mutlak, namun sholat rawatib tidak bisa. Qoblal zuhur, ba'da zuhur, ya, ba'da asar, qoblal asar, kemudian qoblal maghrib, ba'da maghrib, tidak boleh dikerjakan. Ya. Karena apa?
karena Nabi bersabda bahwa orang yang bepergian atau orang yang safar, bepergian atau orang yang sakit, maka pahalanya akan tetap dihitung seperti pahalanya tatkala ia mukim dan tidak sakit. Ya, nih. Yang keempat, larangan mengerjakan sholat sunnah pada siang hari. Jadi yang dilarang itu sholat sunnah yang siang hari saja. Kalau malam hari boleh. Ya, inilah pendapat yang diberikan oleh para ulama ini. Ya. Siang hari bukan pada malam hari. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Amr bahwa ayahnya mengabarkan bahwasanya ia melihat Nabi SAW sholat sunnah pada malam hari ketika safar di atas kendaraannya. Jadi karena itulah mereka boleh sholat sunnah di malam hari, kalau yang siang hari tidak diperbolehkan. Oleh karena itu subuh juga diperbolehkan. Ya. Ini di sini di taskeh penulis berkata, akan tetapi pendapat yang bertentangan dengan sholat duha ya yang dikerjakan Nabi pada saat hari penaklukan kota Mekah. Jadi tapi pernyataan itu ya enggak bisa dipakai. Karena apa? Loh, Nabi itu loh ternyata siang hari juga mengerjakan sholat sunnah, yaitu sholat duha pada saat penaklukan Mekah ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dilarang mengerjakan sholat sunnah ya. Setelah mengerjakan sholat fardu dan boleh mengerjakan sebelumnya. Ba'diyah yang tidak boleh, serta boleh mengerjakan sholat sunnah mutlak. Ini adalah mazhab Al-Bukhari dan Sahih. Di dalam Sahihnya pendapat ini didukung oleh Al-Hafidh dan seterusnya. Kalau begitu bagaimana kesimpulannya? Kalau kita mau mengerjakan monggo silahkan. Tapi seandainya kalau kita bepergian ini, apa yang sudah biasa kita kerjakan diberi pahala oleh Allah. Misalnya kita biasa tilawah, biasa sholat duha, nggak usah. Ya, kita biasa sholat qobliyah ba'diyah, ya, tidak usah dikerjakan kecuali 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi, baik di dalam mukim maupun di dalam safar. Ya. Yang kedua, menjamak 2 sholat atau menggabungkan 2 sholat. Ya. Pensyariatnya menjamak di antara 2 sholat diperbolehkan menurut kesepakatan ulama. Ya, hanya saja mereka berselisih pendapat tentang hal-hal yang membolehkan jamak dan tata caranya sebagaimana berikut. Ya, menjamak pada saat safar. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang menjamak salat safar saat safar dalam beberapa pendapat. Ada yang tidak boleh menjamak kecuali sudah menempuh jarak 85 km. Ada yang tidak boleh menjamak sholat itu kecuali orang yang bepergian nginep lebih dari 3 malam. Ada yang jaraknya lebih pendek atau lebih panjang daripada yang disebutkan di atas. Maka menjamak ya sholat seperti itu mereka memperbolehkan. Ada ulama yang mengatakan boleh yang namanya segala safar itu boleh kita menjamaknya. Oleh karena itu kalau namanya safar kita boleh menjamak dan mengkosornya. Dan menjamak pada sholat bermukim itu diperbolehkan. Jadi misalnya kita berada di Surabaya. Ya, saya misalnya. Saya sekali-kali saya jamak misalnya duhur dan asar. Saya jamak misalnya sholat jamak takdim. Ya, kita jamak atau jamak takdir karena keperluan. Itu bisa dilakukan ya karena adanya keperluan. Jadi menjamak misalnya karena hujan lebat ya kita boleh menjamak sholatnya. Nah, tapi kalau kita sholat di masjid, tapi kalau sholat di rumah tidak boleh dijamak. Jadi kalau mungkin ya seperti itu beberapa riwayat ini ya saya bacakan nih. Hadis Ibnu Abbas berkata, Rasulullah menjamak sholat duhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Jadi suatu saat Rasulullah itu tidak dalam suasana takut dan tidak dalam suasana hujan. Padahal yang boleh dijamak itu hujan deras dan rasa takut. Ini nggak ada kok boleh dijamak. Ya. Hal itu mengesankan bahwa menjamak sholat ya karena hujan sudah diketahui, tidak dimaklumi di masa Nabi.
Seandainya tidak demikian, niscaya tidak ada faedahnya hadis mengatakan tidak ada hujan, tidak rasa takut di jamak. Nah, tatkala ditanyakan kepada seseorang kenapa kak berbuat seperti itu, nah, maka Ibnu Abbas tatkala ditanya seperti itu, dia tanya kepada Nabi. Aku pun tanya kepada Nabi kenapa di jamak, ya, padahal tidak dalam keadaan hujan dan tidak dalam keadaan ketakutan. Kata Nabi, aku tidak ingin menyulitkan, ya, umatku. Jadi memperingan, mempergampang, ya, umatnya kalau ada keperluan sewaktu-waktu bisa dijamak, ya. Termasuk, ya, orang menjamak bagi orang-orang yang sakit, ya. Jadi dijamak boleh, jamak takdim atau jamak takhir. Orang yang sakit boleh menjamak, yakni orang yang merasa kesulitan mengerjakan tiap-tiap sholat tepat pada waktunya. Di mana, ya, dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas yang telah lalu dan dikiaskan dengan wanita yang mustahadah atau istihadah sedang mengeluarkan darah penyakit, ya, mengeluarkan darah tapi bukan darah menstruasi, darah penyakit, maka dia diperbolehkan untuk menjamak sholatnya, ya. Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan orang sakit menjamak sholat, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, tetapi Asy-Syafi'i melarangnya, namun pendapat yang membolehkan lebih kuat daripada yang melarangnya. Jadi Imam Syafi'i pendapatnya tidak boleh, yang orang sakit tidak boleh dijamak. Jadi kalau kita ada yang berbeda seperti itu, ya tidak apa-apa, namanya pendapat. Tapi Nabi sendiri tidak pernah melarang seperti itu. Oleh karena itulah, maka disimpulkan boleh menjamak sholat pada saat kita sakit atau kesulitan kita sholat pada waktunya. Misalnya karena lututnya sakit, karena pakai roda tidak ada yang nuntun dan lain sebagainya. Ya, kita jamak saja sholat, apakah jamak takdim atau takhir itu diperbolehkan, ya. Tertib dari doa menjamak, ya, itu dianjurkan. Jadi kalau kita menjamak, maka dianjurkan tertib. Jadi misalnya maghrib dan isya, ya maghribnya dulu, kemudian isya, zuhur dan asar, kemudian sampai asar. Hanya saja pada saat kita menjamak tidak disyariatkan kita untuk niat. Ya, dia niat kita, oh ini saya niat untuk jamak takdim 2 rakaat, jamak takhir 2 rakaat misalnya. Kemudian tidak disyariatkan karena ibadah-ibadah itu tidak memerlukan niat. Rasulullah tidak pernah memberitahu tatkala sholat. Tatkala dia di Madinah sholat 4 rakaat sampai di Dzulhulaifah, kira-kira jaraknya sekitar 6 km, dia sholat 2 rakaat dan tidak pernah memberitahu kepada sahabat. Itulah yang menyebabkan, ya, untuk sholat jamak itu atau qashar itu tidak usah diniatkan. Begitu sholat 2 rakaat berarti dia sudah sholat qashar. Yang itu sempurna kalau orang bepergian. Baiklah, barangkali nanti masuk panjang pertanyaannya, bisa ditanyakan hal-hal yang masih ingin ditanyakan. Monggo silakan.